Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya bahagia melihat kalian ada di sini, apalagi Tuhan Yesus di dalam surga. Lebih bahagia lagi ya, karena kita ada di sini. Bersyukur kepada Tuhan, Om Nawi sudah dipanggil Tuhan 42 hari ya. Saya sudah move on, saya sudah sibuk dalam pelayanan lagi dan saya bersyukur kepada Tuhan ya. Melalui kesedihan akhirnya bisa bersyukur gitu ya. Bersyukur tuh bukan berarti ya lu sumpahin mati gitu, bukan. Bersyukur artinya apa yang Tuhan buat itu baik. Sampai kemarin 40 hari itu sebetulnya pas waktu Nathan dipanggil Tuhan itu. Saya baru mau berangkat ke kuburan karena 40 hari saya kan gak ada ibadah. 7 hari, 3 hari, 40 hari gak ada. Jadi saya mengenang dia di hati saja ya. Sebab kalau saya undang orang 3 hari makan-makan pesta lagi, 7 hari makan-makan pesta lagi, bukan soal biaya. Tapi kayaknya belum waktunya untuk saya bersenang-senang gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak mau ikuti tradisi tapi saya mau ikuti bagaimana hati saya kepada Tuhan. Ya, saya juga mau beri contoh kepada Anda sekalian gitu ya. Tapi kalau mau adain juga gak apa-apa. Mau mengenang 100 hari, 1 tahun, mungkin juga nanti 1 tahun saya berubah pikiran, saya mau undang kalian sekalian mengenang Om selama 1 tahun kepergiannya, itu gak salah gitu ya. Yang penting hati kita ke Tuhan itu benar ya. Jadi kita tidak terikat oleh waktu. Kudu ya, kudu nih 3 hari ke kuburan pagi-pagi, kudu nih 7 hari ke kuburan pagi-pagi, enggak. Yang paling benar adalah pada waktu dia hidup itu bagaimana kita melayani dia. Orang tua kita bagaimana kita melayani orang tua kita, bagaimana kita melayani suami kita, bagaimana suami melayani istrinya, begitulah waktu masih hidup itu gitu. Itu yang paling penting ya. Karena kalau udah meninggal dia ada di alam lain dan dia bukan urusan kita lagi. Urusan si Om dengan Tuhan gitu ya. Siapapun saudara kita, keluarga kita yang meninggal udah bukan urusan kita lagi. Urusan kita waktu ada di dunia. Di selebihnya itu urusan dia dengan Tuhan. Rohnya ya, dianya tidak ada lagi tapi rohnya. Ditanya melulu saya sama orang, mimpi apa? Mimpi apa? Enggak mimpi-mimpi. Ya. Kalau mimpi dikasih nomor ya bagaimana ya. Aku mesti kasih tahu siapa nih nomornya gitu loh ya. Tapi emang gak pernah mimpi karena saya percaya dia sudah ada di tempat yang benar. Di tempat yang aman. Di tempat yang enak bersama dengan Tuhan. Yang sering mimpi tiba-tiba lihat kelebatan di kamar mandi gitu ya. Itu setan gentayangan. Kita mesti yakin mama kita, papa kita yang udah meninggal, suami kita. Suami saya bukan kita ya, suami saya. Ntar Anda pulang sedih lagi suami kita, lo kali gitu kan ya. Suami saya bukan setan gentayangan, dia ada di Taman Firdaus bersama Tuhan, amin. Maka dia tidak, Ini kalau yang penakut bilang gini, Om kasih tours gitu. Kalau yang penakut kan begitu. Ya aduh puji Tuhan ya. Emang Tuhan bisa benar si Agus itu ya, aduh. Puji Tuhan ya, kita melihat Nathan dimuliakan Tuhan, dibela Tuhan dengan luar biasa kan. Manusia boleh pandang dia kecil, tapi ketika Tuhan muliakan gak ada orang bisa tahan, amin. Begitu banyak yang nganter, pikir orang pejabat pasti itu. Yang ridernya banyak banget gitu. Kalah polisi juga ya, dia bisa nyetopin truk semua dijejerin 3 motor. Wah saya salut banget. Pejabat sorgawi ya, Nathan itu pejabat sorgawi. Malam ini saya mau bicara tentang hidup ini adalah peperangan. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju bilang enggak juga. Tapi saya merasakan hidup ini adalah peperangan. Tiap hari itu adalah peperangan. Suami istri baik, ada aja peperangan. Sama mertua lah, sama ipar lah, salah ngomong. Sama adik sendiri lah, bisa salah ngomong gitu kan.
Aduh, tersinggung lagi bagaimana? Dihidupin dari peperangan. Terus cari uang susah, usaha sepi. Anak-anak mau sekolah bagaimana? Itu juga sebuah peperangan. Tetapi Alkitab banyak bercerita. Sebetulnya yang kita harus lebih concern bukan peperangan itu. Ada peperangan yang lebih mengerikan lagi di mana kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Kalau enggak, kita nanti seperti bangsa Israel dalam satu waktu dan keadaan mereka harus berperang, mereka tidak punya senjata. Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 19 sampai 22. Kita sama-sama berdiri, kita baca. Satu Samuel, ada enggak itu? Saya udah tanda-tandain juga. Ini dia nih. Novi tolong tampilkan ayatnya dulu. 1 Samuel 13 ayat 19 sampai 22. Keadaan orang Israel yang sangat terhina pada waktu itu. Yuk kita baca sama-sama aja ya. Udah dikasih tanda hilang. Alkitab tante ini kan sama bahasa Inggris jadi dia nempel tipis. Ini dia tandanya. Yuk ayat 19, pasal 19 ayat yang ke berapa tadi tante bilang? Oh iya pasal 13 ayat 22. Ayo kita baca. Ayat 19. 1, 2, 3. Seorang tukang besi seluruh negeri Israel untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lebing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Silakan duduk. Kalau nanti di rumah ada waktu baca dari ayat ke-1. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang. Saul bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Saul itu diangkat jadi raja karena permintaan orang Israel yang mendesak supaya mereka mau punya raja, maka diangkatlah Saul. Nah, ketika menjadi raja, dia menjadi raja mula-mula jadi raja yang masih rendah hati, tapi lama-lama dia menjadi sombong dan tinggi hati. Nah, ketika dia menjadi sombong dan tinggi hati, satu kali Tuhan izinkan orang Filistin menguasai Israel. Filistin itu adalah orang-orang yang terlatih berperang. Filistin itu adalah tanah kelahiran Goliat. Ya, Goliat kan kalau keluar dia udah pakai atributnya lengkap semua, tameng lah, helm, lembing, segala macam itu ada. Ya, nah orang Israel tidak punya apa-apa. Kenapa? Ketika Filistin berkuasa, orang Filistin cerik. Di Israel walaupun dikatakan dia punya tambang tembaga, tambang besi, itu kita bisa baca di dalam Ulangan 8 ayat 9. Tidak saya baca tapi Novi boleh tampilkan sambil saya bicara untuk menghemat waktu. Jadi dia punya tambang tembaga dan tambang besi. Israel itu negara yang komplit menurut saya kalau saya baca-baca sejarah dan bagaimana Allah memberkati. Allah berkata tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh susu dan madu. Kalau dari dari Mesir kita mau ke Israel lewat jalan darat, ada banyak gunung-gunung. Gunung-gunung itu semua berisi macam-macam. Ada yang mengandung batu granit.
ada yang mengandung besi, ada yang mengandung batu kapur, ada yang pokoknya setiap gunung itu ada kandungan-kandungan, ada kandungan yang katanya belerang, ya, yang bisa buat apa nuklir atau apa begitu, pokoknya itu semua sesuatu yang berguna. Tapi ketika bangsa Israel dikuasai oleh Filistin, dengan cerdiknya Filistin, orang-orang Filistin menutup semua tempat-tempat kerajinan, bikin pedang, bikin segala macam senjata. Ditutup sehingga orang Israel untuk dikatakan mengasah pisaunya aja atau mata badiknya atau aritnya, mereka harus kepada orang Filistin dan dengan biaya yang besar. Mereka nggak punya uang. Ya, bangsa pilihan Allah pernah ada sampai pada satu titik seperti itu. Terhina banget oleh bangsa Filistin. Allah izinkan itu terjadi. Karena ketidaktaatan, karena kesombongan. Ini di Ulangan 8 ayat 9 dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Luar biasa ya. Saya waktu pernah ke Israel gini ya. Saya bilang kok jalanannya merah. Apa dicat gitu. Soalnya gini Mesir hitam, perbatasan lewat itu merah Israel. Oh bukan kata tour leader. Itu dari batu granit jalan aspalnya. Luar biasa. Saking kayanya itu negara. Luar biasa ya. Sekarang lebih kaya lagi karena apa? Dari Laut Mati itu diangkat lumpurnya menjadi bahan kosmetik. Orang ke sana semua pada beli kosmetik, harganya bukan murah, semua dalam US dollar. Dari Laut Mati yang tidak ada gunanya itu. Karena Allah sangat memberkati bangsa itu. Padang gurun yang kering, gak ada apa-apa. Allah bisa rubah. Beri kecerdikan kepada orang Yahudi, itu bisa jadi kebun sayur, kebun buah. Buah jeruknya terkenal, diekspor ke negara-negara sekitar, negara-negara Arab khususnya yang dekat-dekat sekitar itu. Sayur-sayuran semua diekspor. Luar biasa. Padang gurun bisa dirubah gitu. Dan kita kalau jalan ke Israel rasanya lebih banyak batu-batuan ya. Randy udah pernah pergi bersama saya. Rasanya kita lihat gunung-gunung, batu-batu, apalagi mau menuju kota Yeriko. Yeriko itu tempat yang paling subur. Tapi batu-batuan yang lucunya separuh ini daerah gersang tidak menghasilkan. Separuh ini Yeriko itu subur luar biasa. Itu Israel dengan segala keunikannya. Tapi ada banyak perkara juga yang mereka harus tanggung. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah keadaan itu membuat mereka terhina. Membuat mereka dijajah oleh orang Filistin. Yang sekarang juga tetap jadi musuh bebuyutan Filistin itu. Dan juga menjadi kalah dan kalah orang Israel. Nah saya buka dengan ayat itu karena kita baca Roma 13 ayat 12 sampai 14. Nanti Sela tolong bacain. Roma 13 ayat 12 dan sampai 14. Silakan. Sampai 14. Ya, terima kasih Sela. Jadi ketika kita baca di dalam Roma, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Saya bicara tentang senjata pada malam ini. Maka saya awali dengan 1 Samuel 13 tadi. Ketika orang Israel harus berperang tidak ada senjata. Apa yang terjadi kalau tidak ada senjata? Kalah dan kalah.
ya. Nah, kita harus mempersiapkan diri karena hidup ini adalah peperangan dengan senjata yang apa yang Tuhan mau, senjata apa itu. Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal 13 ini ayat 12, ada dua bagian dari hari itu, malam dan siang. Malam dikatakan adalah tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan itu apa sih? Biasanya perbuatan kegelapan itu adalah kejahatan. Biasanya ya. Lalu kalau perbuatan terang itu adalah kebenaran. Ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Hari sudah jauh malam telah hampir siang. Kira-kira nih sudah jauh malam telah hampir siang berarti remang-remang begitu, benar gak? Kita ini artinya ada di perbatasan antara siang dan malam. Kita ada di daerah yang remang-remang. Kalau kita tidak punya senjata, kita akan kalah. Karena dikatakan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus siap. Karena ada banyak masa-masa yang akan kita lalui, itu masa-masa yang sulit. Nanti ada beberapa video akan saya tampilkan. Masa-masa yang sulit itulah nanti kalau kita nggak punya senjata, kita akan kalah, kita tergerus oleh keadaan dunia. Akhirnya kita ada di dalam kegelapan. Padahal firman Allah katakan tinggalkan kegelapan. Karena hari sudah hampir malam, sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya udah dekat, udah di perbatasan. Bisa-bisa kita nggak keburu lagi gitu ya. Maksud daripada firman itu. Dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan. Jangan dalam percabulan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sekarang ini ngeri banget. Sambil ngomong tampilin ya. Yang terakhir dulu Novi. Yang ada sepasang pengantin. Ini ya. Yang ngerti bahasa Inggris nanti tolong. Yang ini jangan. Orangnya jangan. Yang gambar awalnya aja. Udah gitu doang ya, sedikit. Itu adalah pesta perkawinan. Tapi perempuannya sudah hamil. Jadi diumumin nih. Ya dia udah punya baby. Di dalam pernikahannya tuh diumumin dia sudah punya baby. Dulu kalau tiba-tiba kita belum nikah hamil bagaimana? Orang tua pasti malu kan ya. Pasti wow. Bagaimana mau dikemanakan orang tua? Nah masa-masa yang sekarang ini itu MBA itu married by accident itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita itu tetap nggak biasa. Karena kata Tuhan apa? Diberkati dulu baru beranak cucu. Bukan beranak cucu baru diberkati. Kan orang-orang di luar negeri sana udah punya anak 2-3 diberkati no problem. Karena mereka menganut kebebasan. Dan mereka tidak berpegang pada standar firman Allah yang benar. Coba bayangin dalam pesta pernikahan diumumin ada babynya. Kalau kita malah perutnya dipakai korset supaya nggak kelihatan kalau sudah hamil. Ada pernah seorang anak muda curhat sama tante. Mana anak ini laki-laki lagi, kesian juga dia lagi dalam masa-masa mau bertumbuh. Mamanya mau merayakan ulang tahun ke-25, ulang tahun Perak. Dia bilang begini, tante. Ini mama saya mau pesta pernikahan Perak 25 tahun. Tapi umur saya udah 26 tahun. Tadinya tante mau bilang gini, jangan tanya sama tante, tanyalah sama papimu. Ya papinya mau merayakan ulang tahun ke-25, dia sudah umur 26. Jadi dia lahir kapan? Jawab sendiri. Dia lahir kapan coba? Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi kalau kita bertobat ya oke lah gak apa-apa. Kadang-kadang kan kita orang tua melakukan kesalahan, kita gak mikir 25 tahun kemudian ketika engkau diberkati, pesta perak, ngundang. Ketika anaknya ditanya umur berapa, 26, padahal mamanya itu 25th anniversary ke-25. Kan kita gak mikir kan 25 tahun kemudian keadaannya akan seperti itu. Nah itu satu ya, bahwa
pernikahan yang kudus itu rasanya udah nanti makin hari akan makin jarang. Yang adalah pernikahan biasa saja. Di Amerika itu bukan McDonald aja drive thru atau Kentucky drive thru, married juga bisa drive thru, divorce juga bisa drive thru. Cuma perlu ya 3 menit lah gitu, udah bercerai Anda. Mau menikah, udah setuju, udah daftar drive thru. Anda udah jadi sepasang suami istri. Semua digampangkan oleh iblis di akhir zaman ini. Maka kita perlu Roh Kudus. Karena kita sekarang ini hidup di zaman Roh Kudus. Zaman Bapak sudah lewat. Bapak dan nabi-nabi dulu bisa berbicara langsung. Sudah lewat. Terus zaman Yesus Kristus, Yesus ada di dunia. Dia bersama dengan murid-muridnya memberi contoh dan teladan. Sehingga kita bisa belajar nih sampai hari ini nih semua. Waktu zaman Bapak, zaman Yesus Kristus. Sekarang ini ketika Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dia kirim penolong, Roh Kudus, kita ada di zaman akhir, yaitu zamannya Roh Kudus. Kita sekarang ada zaman Roh Kudus. Maka kita perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk membimbing kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, Novi tolong tampilkan yang perempuan negro lagi ngomong. Target here in Texas, and I want you guys to see Target LGBT is being sold in Target for our children. Okay, so they have a whole pride collection, not just for adults, but now it's being offered to children who don't even have a right to even stand for what is right. They're already pushing the agenda to our babies. They have this be proud, being proud. A pride outfit for a newborn baby. Baju-baju bayi sudah dikasih label-label untuk LGBT. They got albums for our children to listen to that talks about girls liking girls and closer. Let's have a kiwi. This is for kids. It's for children. This ain't for adults. It's for children. And this is where we are spending our money. In a store that is pushing an agenda that is antichrist, that goes against God, and it is trying to defile and take our children. Listen, this enemy is after our seed. And if we don't become vocal, and if we don't stand against this, they are going to destroy our seed. They're going to destroy. Iblis sedang mau menghancurkan dari benih, ya, dari yang kecil. Marriage is honorable, and it should be between a man and a woman. Not man and a man, not between a woman and a woman, and it should not be passed down to our children. I want you all to see this. 6.5 months. Just be you and feel the love. Do y'all see this? They're starting at newborn. At newborn. And this is where we're putting our money. My queer year. I want you all to see it. They got cards. They even got bibs for the children. And this is where we have to stop. If we don't stand for something, we will fall for everything. We need to be vocal against this kind of stuff. All this small town stuff we fussing about, that holds no kingdom weight, let's use our energies, let's use our voice, let's stand and boycott against every target that feels okay to carry. Dia sedang menceritakan target-targetnya LGBT. Kitchen aware and utensils. Look at this. Look, they're pushing it proud. Cowok-cowok. And what better name? Pride. Because that is the spirit in which homosexuality, transgenderism, the LGBTQ community, that is the spirit in which it operates in pride. And then the nerve to have the rainbow as their symbol. Because that's simbolnya dia adalah rainbow. So, macam-macam warna. Oke, Novi cukup. Ntar kepanjangan. Ya, makasih Novi. Ntar yang lain ya. Jadi sekarang LGBT itu dulu kan orang gede sasarannya ya, cowok dewasa sama cowok dewasa. Sekarang mereka mulai dari kecil udah mulai mau didestroy, udah mau mulai dibinasakan dari kecil.
dibinasakan doktrin dari Alkitab, dibinasakan cara berpikir yang normal bahwa kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Dari situlah baru kita memperoleh anak, meneruskan generasi ilahi. LGBT sekarang menolak firman Tuhan, ya, menolak firman Tuhan. Coba tolong tampilkan yang gambar anak-anak. Kita kalau lihat gambarnya kita imagine-nya lebih enak gitu ya. Yang gambar anak-anak. Jadi sekarang tuh anak-anak kayak sekolah minggu gitu ya. Lihat, pakai tanduk. Nah, udah dikumpul. Siapa gurunya? Lihat rabinya. Pakai tanduk. Anak-anak udah diajar begitu. Ngeri ya. Serem. Oke, terima kasih. Jadi Lord protect our babies. Ya, jadi ada sebuah doa, lindungi anak-anak kami. Lindungi balita-balita. Coba bayangkan balita yang digambarkan seperti sebuah kertas putih. Terus dikumpulin, dididik secara iblis. Apa yang tertulis di dalam kertas putih itu? Ya pengajaran iblis. Ya pengajaran iblis. Makanya kalau anak masih kecil di bawah umur jangan kirim ke luar negeri. Kalau Anda nggak bisa jaga kecuali Anda semua ke luar negeri. Gitu ya. Karena takut di sini juga udah ada. Ya di sini juga udah ada cuma belum menonjol karena kita tidak melegalkan itu. Kalau di Amerika kan dilegalkan. Di negara-negara yang dilegalkan itu mereka tampil terang-terangan. Parade, ngadain parade lagi. Parade pakai mobil beriring-iringan. Tapi yang tampil model-model kayak gitu. Yang mukanya wow. Untung dia jelek loh setan. Kalau dia ganteng makin banyak orang ngikut ya. Untung dia jelek, bener gak Sin? Aduh kalau setan itu ganteng, aduh. Lihat aja ada yang... wih Habib ini baru keluar gantung. Wow ibu-ibu kerubutin. Saya bilang Tuhan untung iblis jelek, menakutkan. Jadi orang mau ngikut mikir, ngapain. Tapi ketika orang dikasih simbol begini dalam sebuah mall. Itu orang dengan sukacita memberikan jidatnya tuh untuk dicoreng-coreng yang seperti kayak tanda untuk. Bukan chip seperti tanda pada waktu itu dalam suatu sesaat begitu gereja setan. Namanya gereja setan berarti yang mengendalikan adalah setan. Namanya ajaran sesat berarti yang diajarkan adalah yang sesat. Apa yang diajarkan? Yang pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Nah sekarang ini dulu setan takut. Nggak tampil. Paling kuntilanak di pohon sawo. Atau setan apa itu? Si gundul di pohon stroberi katanya banyak setan. Tante tahu aja ya pohon stroberi, pohon pisang, pohon sawo. Maka dulu kata mama saya gini, jangan nanam pohon pisang. Setan demen di bawah pohon pisang. Wow setan doyan pisang Mbak Arti. Katanya jangan nanam pohon pisang gitu. Jangan nanam pohon sawo di depan rumah. Kuntilanak yang demen di situ, gelayutan katanya di pohon sawo. Karena batangnya gede jadi gelayutan nggak putus gitu kira-kira ya gitu ya. Nah ini sekarang tuh setannya udah nggak dalam bentuk gituan lagi. Dia udah pakai tubuh manusia yang mau dikalahkan, yang nggak punya senjata rohani. Tubuh manusia yang tidak mau diperlengkapi dengan senjata rohani, itulah dipakai iblis untuk menjalankan misinya. Misinya apa? Yaitu nanti dia ada sekolah minggu. Yang ngajarin anak-anak sekolah minggu di situ didoktrin. Kita lihat lagi satu video. Novi, tolong Novi. Yang ada tulisan repent. I don't know what to say besides, if you don't want to watch this video, I completely understand. I would agree with you. You probably don't need to be watching this video. I'm just bored, to be honest with you, and I'm curious to see what's going on in this church. Not thinking at all that this is going to be beneficial. Ini gereja more so out of my curiosity. Yang menerima LGBT. Dairy Queen pastor leads story time in a church for Pride Month. Drag queen itu adalah sebutan untuk pastor LGBT. Artinya laki-laki berpakaian perempuan gitu. Queen Katana, to you, a congregation. And we have
have been hosting Drag Queen Storytime here at Silver Spire for maybe 3 years now. I think we've been partnering with Pride Niagara. And I've had a few people in the congregation over the years kind of say, why are there drag queens at church? And I want to say, why not? Why not? Kenapa waria nggak boleh ada di I've gereja? heard a lot of United churches over my years in ministry, and well, I'm going to be honest, this is the first place I've been where we have had drag queens in church. We do this, Tepuk tangan lagi. They're clapping as if that's like an accomplishment. Gereja ini menerima keadaan waria. Makanya welcome our queen and king this morning because ketika ada Pride we Month, make sure that everyone mereka knows diizinkan bicara. all are welcome here. Bicaranya ya seperti That ini. who you are and how you live your life and how you share love in this world is welcome here. Okay, but what if I am somebody who is attracted to children, and the way that I share love is by loving children, and being perverted with children? Am I open to come to your church, and are you going to accept me with open arms and allow me to lead a children's story time hour? Because if not, that would be a little discriminatory, wouldn't it? That would be. Yang orang kulit hitam itu hostnya ya, dia sedang bercerita bahwa ini gereja udah kagak benar gitu ya. It doesn't make sense. Why do we need to involve the children in these activities? These are clearly adult activities that are going on. If you are a grown man who decides to dress up as a woman, put women's clothes on, wigs, makeup, fake body parts, top and bottom, fake body parts, dress in provocative clothing, these are clearly fetish, adult-based activities. Why do we need to involve children? That's number one. Number two, why do we need to involve it in the church? Kalau dulu maksudnya orang dewasa ya, orang-orang dewasa LGBT itu. People's hearts. Tapi sekarang mereka merambah anak-anak. Udah merambah anak-anak, kenapa mereka juga harus masuk ke gereja menjelaskan gitu. They might say that they're Christian, they might say that they fall under some sort of United CCC Christian denomination. These people are not after the heart of God. They're not trying to be more like Christ. This is not love that they're displaying. This is selfishness. This is them being justified in their own. Bukan cinta kasih yang mereka ajarkan, tapi keegoisan ya. Live sinfully with zero conviction. And they take bits and pieces from the Bible that they like and they apply it to their lives and they stand on it. But the pieces of the Bible that they don't like, they find a way to manipulate and twist it into whatever fits their narrative. These are not Christians. I don't think any of y'all. Oke, panjang ini ceritanya ya. Stop Novi. Pokoknya tuh hostnya nggak setuju gitu ya. Jadi dia mengajarkan kepada kita ini udah nggak benar gitu ya. Sekarang mereka tuh merambah ke anak-anak. Anak-anak mau didoktrin bagaimana mereka bisa menerima LGBT laki sama laki-laki. Dan film-film Disney juga sekarang berakhirnya ke lesbi, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, dan kita nggak menyadari itu. Karena kita pikir filmnya lucu, cantik, yang cewek, yang cowok, ganteng gitu. Kita nggak tahu. Tapi bahayanya anak-anak sudah didoktrin bahwa LGBT laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan nggak apa-apa. Yang ironisnya sekarang ini mereka ngambil anak. Nah ini yang paling bikin sedih, ngambil anak. Dididiknya bagaimana? Ada papanya dua-duanya papa. Satu mama lelaki berkumis, satu papa juga berjenggot. Bagaimana itu? Tapi dipanggilnya satu mama, satu papa. Dan ketika mereka growing up, apa yang ada di benak mereka? Oh ternyata kehidupan kita tuh begitu. Memang yang benar tuh kayak begini. Nah mereka masuk ke gereja membawa doktrin, cerita ya kepada anak-anak tentang Pride Month. Yaitu bulan kebanggaan deh kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Setiap tahun ketika ada Pride Month mereka diizinkan di gereja ini untuk berbicara. Ketika mereka berbicara berarti mereka menyebarkan doktrin yang bertentangan dengan firman Allah. Sebab firman Allah firman Allah itu jelas, terang dan gelap.
perempuan dan laki-laki, tidak ada abu-abu. Ya, ketika dia ciptakan terang juga terang, terang dan gelap-gelap, betul-betul gelap, terang betul-betul terang, luar biasa. Itu firman Allah, dia serba jelas. Maka Paulus berkata, tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan kita mulai mengenakan perlengkapan senjata perang. Ini untuk melawan ini semua, artinya kita harus punya satu prinsip firman Allah yang kuat, yang menjadi standar hidup kita, menjadi standar kita mendidik anak-anak. Bahwa yang benar tuh begini, nggak boleh ikut. Jadi kalau anak masih kecil jangan dikos-kosin dah. Takut sekarang ini ya, bukan takut bagaimana-mana. Takut terpengaruh doktrin yang kita ajarkan itu terhapus ketika doktrin yang lain masuk dan itu lebih kuat. Lebih sering dia dengar. Dia ketemu kita misalnya kosnya. Dia ketemu kita cuma Sabtu sama Minggu. Kita terbatas ngomong. Ya enggak? Apalagi kita melakukan berbagai aktivitas. Nah dia Senin sampai Jumat ada di sekolah. Misalnya sekolah itu punya doktrin yang salah dan kita tidak pernah menyadarinya. Kita udah kalah. Maka kita harus ada senjata perang. Karena hidup ini adalah peperangan. Peperangannya tuh seperti ini. Kalau zaman dulu perangnya pakai kereta berkuda ya. Perang lawan suku apa. Sekarang kita udah gak perang seperti itu. Tapi kita perang digital, perang pikiran. Karena iblis akan menyerang pikiranmu. Iblis akan menyerang pikiranmu ketika pikiranmu ngaco. Iya benar gak ya. Aduh ini firman Tuhan kok kayaknya gak benar nih. Yang ini yang benar. Bahaya ketika kita punya standar yang benar. Kita tahu ini enggak benar. Maka ketika membedakan uang palsu dan uang asli. Maka orang yang diajar itu bukan suruh nih lu tau gak nih uang palsu kayak begini. Enggak. Tapi dia harus tahu uang yang asli itu kayak mana. Ketika dia tahu uang asli yang kayak gini. Yang ini asli berarti yang palsu dia langsung tahu. Begitu juga dengan standar firman Allah. Kita tahu ini firman Allah yang benar. Dan firman itu tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai Tuhan datang kedua kali. Firman itu tidak berubah. Maka ketika ada doktrin yang lain kamu tidak usah ragu. Itu enggak sesuai dengan firman Allah. Kita tidak akan ikut itu. Kita akan ikut yang sesuai dengan firman Allah. Kan sekarang juga banyak. Pendeta sendiri juga mengokekan. Iyalah boleh gak apa-apa lah. Memang zamannya udah gini mau diapakan gitu ya. Misalnya perut udah gendut, diberkatin gitu. Makanya pendeta ngadakan peneguhan sebab kalau nggak diberkatin ya dia juga kepingin diberkati, didoakan gitu ya. Tapi kalau bisa biarlah kita ajar semua anak-anak kita untuk menjaga itu semua. Kalau dia nggak bisa jaga, saya udah ngelihat banyak begini ya. Udah hamil duluan, terus menikah itu jadi kayak orang gini, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika dia makan, dia tidak makan tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia makan, itu banyak sekali rentetan-rentetan kesulitan yang dihadapinya. Ketika Hawa jatuh dalam dosa kita lihat aja rentetannya. Keturunan demi keturunan akan terbawa oleh dosa. Dosa keturunan itu. Dan kita harus berperang untuk itu. Supaya kita menang. Apa yang Allah berikan kepada kita kekudusan itu kita tetap ada. Ya kita semua berjuang, saya juga berjuang untuk itu. Maka tadi video itu saya tampilkan, saya pikir ini bagus banget. Jadi oh iya gak apa-apa lu, udah gak usah malu lagi, udah biasa MBA mah gitu. Enggak biasa, kita tetap kepada standar yang benar akan firman Allah. Maka bagaimana Yesus mengajar kita sebagai gerejanya untuk berperang. Rajin ke gereja, dengar firman Tuhan, berdoa. Tujuannya apa? Kita disuruh rajin ke gereja, suruh berdoa, suruh baca firman, jangan males. Kenapa? Itulah senjata perang kita. Kenapa? Tujuannya untuk berperang dan menang. Kalau kamu mau kalah ya udah gak usah baca, gak usah doa. Ntar yang ngebisikin kamu juga suara yang lain yang ngebisikinnya. Udah selingkuh aja gak apa-apa kok, udah biasa zamannya. Tapi firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, jangan cemari tempat tidurmu. Lain kan? Suaranya beda kan? Lain ya. Bukan suaranya, message-nya berbeda. Suaranya sama suara Tante Nila tadi itu. Saking seriusnya ngedenger.
Nah kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Tapi ini nggak bicara Eser ya, Eser Kenikdo bukan ya. Yang minggu lalu ya. Masih ingat nggak tuh? Kita adalah satu tubuh dengan pria ya. Pria dan wanita itu satu tubuh yaitu Adam. Kejadian 1 ayat 28 kita lihat otoritas. Otoritas. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merata. Merayap. Maaf, berarti gak ketiduran ya. Kalau ketiduran iya merata ya. Merayap. Nih, lihat otoritas yang Tuhan berikan. Di awal penciptaan manusia sudah diberi otoritas yang luar biasa. Minggu Kamis yang lalu saya juga ada bicara dikit kan tentang otoritas. Allah memberikan otoritas yang luar biasa kepada kita. Taklukkan dan berkuasalah. Berarti Allah mau kita jadi kepala bukan ekor. Menaklukkan bukan ditaklukkan. Berkuasa bukan dikuasai. Ada banyak kan kita dikuasai oleh keadaan. Dikuasai oleh perasaan. Perasaan gue gak demen banget sama dia. Udah kita dikuasain perasaan. Kalau bisa dia gak usah datang. Nah ini perasaan yang menguasai kita. Tapi kalau otoritas Allah, kuasa Allah, kasih Allah, firman Allah yang menguasai kita. Oh iya, aku harus menerima dia apa adanya. Aku harus mengasihi dia, aku harus mengampuni dia. Berbeda kan? Dikuasai dan menguasai. Yang Tuhan berikan otoritas kepada kita adalah taklukkan. Taklukkan sifat egoismu, taklukkan sifat kerasmu, taklukkan kemalasanmu. Malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman. Taklukkan itu. Sehingga engkau berkuasa. Karena ada firman yang berkuasa di dalam dirimu, engkau bisa menguasai itu. Hal-hal yang membuat kamu kalah. Ada senjata yang luar biasa. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otoritas itu berpindah kepada iblis. Dia bukan berkuasa lagi, tapi dia sudah dikuasai. Maka kita harus punya senjata perang supaya kita jangan ditaklukkan. Tapi kita menaklukkan. Jangan engkau berdoa dalam nama Yesus kami usir pergi. Hai engkau iblis keluar. Udah diusir nih. Tapi ketika duduk di dalam gereja. Wah gue sebel dah ngeliat ya. Udah gue keluar dah. Tadi padahal doanya ditengking tuh. Kita udah dikuasai. Bukan menguasai lagi, tapi kita udah dikuasai. Kita bukan menaklukkan, malah kita ditaklukkan. Bukan menaklukkan dunia, naklukkanlah dirimu sendiri. Amin. Kita gak bisa taklukkan dunia. Kita gak bisa taklukkan. Ini komunitas gua mau taklukkan. Wah gak usah mikir yang segede gitu, jangan. Kegedean. Pikirkanlah bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Egoisnya kita, kasarnya kita. Terus apalagi malesnya kita, ya bodohnya kita. Kita kan kadang-kadang di luar kayaknya pintar, padahal kita banyak melakukan kebodohan. Sebetulnya kita bodoh, karena kita nurutin kata iblis. Ya ingat, jadi Kejadian 1 ayat 28 bahwa ketika Allah menciptakan engkau bukan untuk kalah, tapi untuk menaklukkan. Maka Kamis yang lalu saya bilang manusia tidak bisa berlari seperti citah. Begitu cepat dia berlari. Om Nawi paling seneng tuh nonton Geographic itu, National Geographic. Singa, wah berantem sama sapi. Jadi ingat Om ya. Jadi kita gak bisa tuh seperti binatang itu. Tapi manusia diberi kuasa, taklukkan. Jadi manusia bisa ngapain? Ayo siapa yang ingat? Lupa Kamis yang lalu. Gak bisa berlari seperti cita, gak bisa seperti singa, tapi kita bisa menguasai singa. Bisa menguasai harimau, betul gak? Di kandangnya di kebun binatang, di taman safari. Kan ya memang dia hebat, dia raja hutan. Tapi dia tetap bisa dikuasai oleh manusia.
Manusia nggak bisa terbang seperti Raja Wali. Bisa dia pindah dari pulau ini, pulau sana. Begitu hebatnya kekuatan Raja Wali. Manusia bisa menaklukkannya. Lalu manusia diberi intelligence, kepandaian yang luar biasa. Manusia bisa bikin roket ke bulan. Bisa bikin kapal terbang sampai kita bisa terbang kemana-mana. Itu manusia diberikan kepandaian untuk menaklukkan. Tapi banyak orang karena kepandaiannya itu menjadi jahat. Sekarang kan ada artificial intelligence yang disingkat menjadi AI. Katanya saya juga belum pernah nonton, saya jarang nonton TV. Di TV One itu udah robot ya, benar nggak? Penyiar beritanya ada 2 orang itu robot, jangan salah. Mungkin kamu lihat cantik banget, sempurna, itu robot. Ada 2 robot. Robot itu yang dibilangnya artificial AI itu, artificial intelligence itu dia pinter loh. Yang kamu gak tahu dia bisa tahu. Kamu tinggal tanya aja sama dia. Nah lama-lama kita kan dikuasai oleh teknologi ya. Bukan akhirnya manusia semua bergantung kepada teknologi. Tapi tetap kita kembali kepada otoritas yang Allah berikan. Standar firman Allah itu biar menguasai di kita. Dengan standar firman Allah, dengan kekuatan, keyakinan kepada firman Allah, kita boleh menguasai keadaan. Di mana keadaan kita yang kurang baik? Di mana keadaan kita yang tidak menyenangkan? Kita kuasai. Karena ada firman, ada kasih, ada doa, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Lalu juga dengan ayat ke-1 ayat 28 ini kejadian kita artinya dipanggil untuk memerintah. Maka ada otoritas, taklukkan dan kuasai. Berkuasalah. Jadi ada otoritas. Nah jangan lupa ada otoritas kayak polisi. Dia berdiri di jalan. Dia bisa berhak nangkap orang. Kayak waktu Om mau ke Joglo. Tadinya mau panggil forrider yang biasa dari mana aku gak ngerti lah. Tapi katanya gak bisa kalau lewat tol harus polisi. Dia ada otoritas untuk itu. Ya, jadi ada otoritas, ada kuasa di tempat-tempat tertentu kita bisa lewati itu. Itu namanya otoritas. Dia berhak tangkap. Kita pakai baju biasa, Cipto pakai jaket walaupun keren. Gua tangkap lu salah jalan tadi. Siapa lu? Gak ada yang mau nurut, bener gak? Gak ada otoritas polisi. Tapi kalau di rumah anaknya nakal, masuk. Dia ada otoritas sebagai ayah, masuk anaknya. Bininya juga mungkin masuk gitu ke dalam. Ada otoritas sebagai suami ya. Jangan begini jadi istri, jangan begini. Apa lu? Jangan sama suami nanti kita doa kita terhalang ya. Nah, jadi 1 Samuel 13 ayat 19 sampai 22 di awal yang kita baca bagaimana Israel menjadi terhina dan susah kalah di dalam peperangan. Maksudnya adalah kita jangan seperti itu. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah, Allah izinkan kita kalah, tergeletak. Jangan sampai seperti itu. Ya, ambil kita baca aja ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kita berdiri sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sama-sama katakan, amin. Ya, biar firman Allah memberkati kita nggak usah takut, tapi kita perlengkapi diri kita dengan senjata firman Tuhan.